Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita terhubung kembali. Tetap di dalam keheningan, tetap menikmati kesukacitaan yang sejati, yang memancar dari pusat hati kita. Kita selalu terhubung kepada diri sejati, kepada Sang Maha Agung yang bersemayam di dalam diri kita. Biarlah pembelajaran kita terus berjalan, membawa kesadaran kita semakin utuh, semakin murni, membuat kita semakin mengerti kenyataan di jagat raya ini, segala hukum-hukum yang berlaku, segala dinamika yang mungkin terjadi. Dan kita juga semakin mengerti bagaimana kita bisa menjalankan peran kita di bumi ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada wedaran kali ini, saya kembali hendak menegaskan bahwa kita semua, umat manusia yang ada dan hidup di bumi ini, pada saat ini tengah berada di titik persimpangan. Kita ada dalam momentum untuk menentukan pilihan, skenario kehidupan apa yang kita ambil. Apakah kita memilih skenario bumi yang lestari, peradaban yang tetap terjaga, kehidupan manusia yang tetap terpelihara, sambil terus-menerus kita diarahkan menuju kepada bumi surgawi? Atau skenario yang kedua, kita menyongsong tragedi, di mana peradaban kita dihancurkan oleh peperangan atau oleh bencana alam. Hal yang kedua ini mungkin terjadi ketika manusia secara kumulatif, secara bersama-sama, semakin intens melakukan tindakan yang tidak selaras, semakin memenuhi segala hasrat angkara murka, semakin mengeksploitasi bumi dengan cara yang membuat bumi ini terluka. Karena semua itu pada akhirnya akan menarik atau mengundang respon yang setimbang dari bumi ini. Atau kita pada akhirnya membiarkan sekelompok orang melakukan tindakan-tindakan yang merusak, yang itu bisa berdampak kepada semua warga yang hidup di bumi ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kitalah yang memilih skenario mana yang itu kemudian terjadi. Tingkat kesadaran manusia secara kolektif itu yang menjadi faktor penentunya. Maka itu juga menandakan bagaimana cara kita menjalani hidup ini dan apa yang kita kerjakan kemudian menjadi faktor kunci. Jika kita orang-orang yang telah berada di jalan keheningan, telah terhubung kepada diri sejatinya dan mencapai tataran pencerahan tertentu, malah tidak peduli kepada nasib kolektif dari umat manusia ini, tidak menjalankan tugasnya untuk membangun kesadaran bersama, kesadaran tentang hidup yang serba selaras, selaras dengan diri sejati, selaras dengan bumi yang ditempati, maka skenario tragedi itu pasti terjadi. Sebaliknya, saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika kita mau menjadi pemancar cahaya terang lewat pikiran kita, kata-kata kita, tulisan kita, tindakan kita, maka skenario yang indah dan agung itu bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Dan ketika intensitasnya semakin menguat, maka bahasa yang tepat adalah itu pasti terjadi.
Saudara dan saudari yang saya kasihi, disinilah peran dari para kesatria cahaya. Ada banyak pilihan lakon yang bisa diambil oleh para kesatria cahaya. Mereka yang tergerak untuk terjun di bidang pendidikan, punya tantangan untuk membuat manusia itu kembali kepada kesadaran luhurnya, kembali kepada jati dirinya, menyadari keagungan dan keindahan yang berpangkal di dalam jiwanya, membuat mereka terbimbing, terdidik untuk hidup selaras dengan bumi yang ditempatinya. Semakin banyak orang yang bisa mengajarkan kepada pihak yang lain tentang spiritualitas yang esensial, maka akan semakin banyak orang tumbuh kesadarannya. Kesadaran yang murni, yang membawa kepada perubahan kehidupan bersama umat manusia, lebih selaras, penuh kasih, penuh kebahagiaan dan kedamaian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mereka yang punya peran atau lakon sebagai satria pinandita punya tantangan untuk membuat perubahan di tataran pemerintahan. Bagaimana sebuah jabatan tidak digunakan untuk memperkaya diri pribadi, untuk mengeksploitasi atau memanipulasi orang lain, tetapi betul-betul untuk melayani rakyat, untuk menegakkan sebuah visi yang ideal tentang kebenaran sejati, untuk mengambil keputusan berdasarkan hikmat kebijaksanaan, untuk membangun kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Di dunia ini, pemerintahan di semua negara memang perlu ditangani atau dipegang oleh mereka yang punya karakter sebagai satria pinandita. Tentu saja, ini pasti terjadi manakala benih-benih kesadaran, benih-benih pencerahan itu semakin menyebar luas dan kemudian tumbuh. Akan semakin banyak orang yang terbimbing untuk menjalankan lakonnya. Semesta yang agung niscaya memberikan kekuatan yang dibutuhkan agar visi ideal ini terjadi. Selama manusia siap, maka keajaiban memang dimungkinkan untuk terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perbaikan kualitas lingkungan, sungai-sungai, danau, lautan, hutan, itu adalah tantangan juga bagi kita semua. Maka biarlah muncul mereka yang diberi keahlian, yang bisa menemukan teknologi yang tepat guna untuk membuat tanah ini, air ini kembali selaras. Sudah waktunya kita menghentikan segala bentuk eksploitasi kepada ibu bumi ini. Eksploitasi yang tidak didasari oleh kasih, yang hanya mengikuti hasrat keserakahan kita. Kita sudah waktunya menghentikan tindakan kita yang tidak berbudi. Karena pada dasarnya bumi ini laksana ibu bagi kita. Dia telah banyak berkorban untuk kita, dan memang demikian tugasnya. Tetapi kita yang harus merawat bumi kita sebagaimana kita merawat ibu kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, masih banyak peran yang lainnya. Kenalilah peran Anda dengan menyelami keheningan. Siapapun juga yang kemudian bertindak, bekerja, melahirkan mahakarya untuk membuat hidup yang semakin berkualitas, untuk membuat bumi ini makin selaras, itulah yang disebut sebagai kesatria cahaya. Saya mengajak Anda semua untuk terus bertumbuh, memurnikan jiwa,
meluaskan kesadaran, meningkatkan mahadaya, agar semuanya kemudian bisa melahirkan mahakarya, agar bisa menoreskan, agar bisa menciptakan sebuah kenangan di jagat raya ini yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan yang terbaik sebagai imbal balik atas kehidupan yang kita terima. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kehidupan ini laksana kanvas. Maka buatlah lukisan yang indah dengan pikiran, perkataan, tulisan, tindakan, dengan mahakarya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, wariskan kepada generasi berikutnya kenangan yang indah, mahakarya yang membuat mereka mencapai kehidupan berkualitas. Wariskan kepada mereka bumi yang telah diperbaiki, bumi yang telah ditata, sebuah pola peradaban yang lebih selaras, yang memungkinkan manusia lebih bisa menemukan makna kehidupan, kebahagiaan, dan kedamaian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, teruslah berjalan menekuni keheningan ini. Di dalam keheningan yang konsisten kita pasti tertuntun untuk menjalankan segala hal yang diperlukan dalam rangka merealisasikan peran kita sebagai kesatria cahaya. Hiduplah langkah demi langkah dalam ketertuntunan oleh sang diri sejati. Nikmatilah langkah demi langkah itu dalam kesadaran yang penuh bahwa segala anugerah selalu dilimpahkan kepada kita. Singkirkan segala duka cita, singkirkan segala kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Hiduplah dengan optimisme, dengan semangat yang membara. Berikan yang terbaik dalam hidup ini. Lakukan yang terbaik apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan kita. Itulah cara kita berterima kasih atas kesempatan menikmati kehidupan dengan segala dinamikanya. Damailah selalu. Saya memberkati jiwa Anda semua. Kasih murni saya terlimpah bagi Anda semua. Para jiwa yang agung juga membantu, mendukung apapun yang Anda lakukan dalam rangka melestarikan kehidupan di bumi ini, dalam rangka menata peradaban ini agar menjadi semakin selaras dan terwujudlah visi bumi surgawi.